Ini hasil kreasi ya, ini hanya contoh saja ya, contoh yang ada di workshop ya, pengrajin tas Sukabumi ya, Bapak Agus, Kang Agus nu ganteng. Oke. Nah, ini beliaunya. Oke. Nah, ini sebagian saja contoh. Ini tas apa? Diving. Nah, diving. Oke. Contoh dan rekan-rekan para pemirsa YouTuber ya Cigombong Raya bisa memesan ke sini. Kualitasnya oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Asep Bustadi dalam channel Cigombong Raya TV ya. Cigombong Raya TV adalah sebuah channel yang memberikan inspirasi dan inovatif buat anda-anda yang memerlukan ide-ide kreatif. Kali ini saya sedang berada di wilayah Sukabumi ya, tepatnya di daerah apa kan? Di daerah Cicadas. Oh, di daerah Cicadas ya. Nah, ini kebetulan kawan saya lama ya, satu sekolah. Saat ini dia mencoba membuka mindset bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses terutama dalam bidang industri trust kreatif. Jadi UMKM Kabupaten Sukabumi ini ya. Dan luar biasa, hari ini saya sudah sampai ke tempat kediamannya ya, workshopnya lah ya. Workshop mengerjakan sendiri ya. Nanti ketika Anda memerlukan informasi tas atau membeli tas bisa hubungin. Oke, Kang. Thank you, Kang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita wawancara ya. Kang, ini Pak Agus ya. Pak Agus, orang yang sangat luar biasa ya. Ahli dalam berbagai macam hal, terutama dalam membuat apa? Tas, produksi tas. Kang, sejak kapan Kang bergelut dalam industri trust? Kemudian apakah ini otodidak atau kursus atau seperti apa nih? Mula-mulanya ceritain dari awal nih supaya bisa menginspirasi kan. Kalau bicara soal tas, kita mulai usaha itu di tahun 97. 97 ya? Tahun 97. Oke. Gitu ya. Tahun 97 pada Kopi ya? Ngopi dulu kita. Siap. Ngopi dulu. Pada saat itu awalnya setelah keluar dari kerja, ada temen nawarin bahan pada saat itu ya. Saya pada saat itu ya ada teman punya mesin jahit, saya jahit di sana. Udah selesai, ternyata luar biasa pada saat itu tas saya ditawar dengan harga dibayar dengan harga 50.000. Oh. Tahun 97 tuh. Padahal baru ya? Masih baru gitu kan. Nah, dari situ berkembang, kemudian bikin dari situ pesen tas carrier. Nah, tetangga sebelah ada lihat. Sempat kursus dulu atau gimana itu? Enggak kursus. Otodidak aja. Otodidak aja. Gitu. Nah, berkembang, tetangga lihat mungkin di sini di rumah bikin tas, akhirnya tetangga bikin, tolong dong bikinin tas sekolah buat anak saya katanya gitu kan. Ya udah saya bikin. Nah, semakin lama berkembang pesanan, nah hingga akhirnya nyampe adik saya dari Tangerang datang ke rumah. Pesan dia, bikin bawa ke Tangerang. Ternyata laku juga di Tangerang. Sehingga pada akhir itu saya berangkat ke Tangerang bawa tas, sambil nunggu tas saya habis, ada lowongan kerja. Nah, di situ kerja dulu. Ceritanya kerja dulu. Setelah kerja kurang lebih setahun ada modal buka usaha di sana. Sampai terkumpul 30 orang karyawan saya pada saat itu. Dan menguasai wilayah Jakarta lah dan sekitarnya ya, Bekasi segala macam. Permintaan per minggu juga luar biasa banyak. Nah, setelah itu pakem, Kang. Pakem saya. Kenapa tergoda masuk di bisnis lain? Itu ditinggal sampai dijual semua. Alat mesin termasuk karyawan juga saya jual. Nah, datang lagi ke Sukabumi. Ini sebenarnya baru kurang lebih setelah setahun lah. Merintis lagi. Kurang lebih 1 tahun. Nah, alhamdulillah berkembang. Sampai hari ini permintaan sampai nyampe ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Aceh juga ngirim. Online ya? Ya online, ke online. Oke. Memang zaman online kan sekarang. Ya, ini model-model tas apa yang dikembangkan nih sekarang ini? Kalau banyak peminatnya lah. Nah, kalau untuk sekarang ini kebanyakan larinya ke outdoor kali ya. Outdoor, bukan untuk tas-tas cewek tapi ke outdoor aja, sama kayak model tas gunung lah ya. Tas gunung, betul. Komunitas untuk
camping atau mungkin untuk diving juga ada. Diving juga ya? Diving juga. Apa tuh yang diproduksi untuk diving itu? Untuk diving ini biasanya dia bawa top gear ya, artinya bawa peralatan gitu ya, seperti halnya tabung oksigen atau mungkin sepatu kataknya. Kita bikin juga di sini. Oh, sepatu katak. Oh, betul, luar biasa ya. Nah, untuk Anda-anda yang memerlukan tas selam gitu ya, bisa hubungin. Nanti saya tulis di deskripsinya ya. Betul. Apa namanya? Pengrajin Tas Sukabumi. Pengrajin Tas Sukabumi ya, dengan dengan lokasinya kali ya nanti kita tampilkan. Betul. Nah, begitu. Lanjut, Kang. Terus ini yang di samping tas penyelam gitu, tas pinggang banyak nih saya lihat mode-modenya. Alhamdulillah. Jadi sebelum lari kepada permintaan dari tas penyelam, custom ya, permintaan custom. Betul. Ya. Jadi memang di sini konsepnya pengrajin tas Sukabumi ini adalah mengerjakan tas sesuai keinginan. Oh, sesuai keinginan. Sesuai pesanan. Betul, sesuai pesanan. Betul. Luar biasa. Ada kesulitan nggak, Kang, dari proses pemasaran? Kalau untuk pemasaran saat ini justru malah saya juga syukurlah, alhamdulillah. Sementara yang lain mungkin agak sulit, tapi karena memang pangsa pasar yang saya bidik ini tidak terpengaruh dari corona itu sendiri, Kang. Betul. Jadi nggak ada masalah untuk pesanan gitu loh. Hari ini juga sudah di mana namanya, sudah disiapkan dana sekitar 1 miliar untuk tempur tahun ini. Gitu. Iya, luar biasa. Nah, ini saya lihat dikerjakan sendiri apa di sini ya, di Sukabumi ini? Apakah memang ada pengrajin, katakan khusus buat ini di sana, khusus buat ini di sini? Apakah memang di sini disentrakan? Betul. Sementara kemarin awalnya memang saya sendirian, tapi karena memang order sudah semakin banyak, alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang di sekeliling kita, betul, meminta order ke saya. Jadi udah selesai potong, mereka ambil ke rumah, dijahit di rumah, setelah selesai dikirim ke sini sudah jadi. Itu jadi gitu. Mr. Agus ini, Pak Agus ini, Kang Agus ini ya, jadi memperdayakan masyarakat sekitar. Betul, ya betul. Ini cocok sekali nih ya, dikembangkan di situasi pandemik seperti ini ya. Karena apa? Jadi mungkin situasi kerjaan, banyaknya PHK, ini Pak Agus ini meng-hire ya, untuk mengumpulkan rekan-rekan para pengrajin ataupun ex dari konveksi kali ya, karyawan konveksi, hingga mereka bisa roda kehidupannya terus berputar. Betul. Kang, kemudian motivasi apa nih yang mendorong Akang untuk mengembangkan kerajinan tas ini? Kalau sebenarnya motivasinya sederhana aja ya. Kalau bicara soal tas itu, saya ngeliat bahwa memang potensi untuk menjahit itu sampai kiamat pun pasti. Orang pasti pakai baju, orang pakai pasti celana, pakai tas. Jadi artinya di saat menjahit itu tidak akan ada matinya, Kang. Semua pasti jahit gitu loh. Entah itu spraynya atau hording atau apapun pasti dijahit. Nah, jadi bila mana ada orderan stop di satu sisi atau satu bidang, tentunya bidang yang lain masih menyusul gitu loh. Jadi kita tidak akan mati. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasinya adalah simpel sih ya. Kalau untuk bikin tas itu apa ya? Jadi membangun kreasi sih sebenarnya. Membangun kreasi. Betul. Nah, luar biasa ya, itu ya, wawancara udah malam ini. Jadi walaupun udah malam, energinya sangat luar biasa. Nah, kemudian ke depan apakah ada lembaga pemerintah ataupun pihak perbankan yang mencoba menawari kerjasama? Atau kan di Sukabumi ada yang namanya kalau saya lihat di Bogor adanya pengembangan UMKM. Betul. Nah, apakah di Sukabumi juga sudah dicoba pendekatan untuk ke Pemda gitu nih? Saya ada produk, nanti kalaupun Pemda ada pameran, atau Akang pernah ikut pameran atau gimana? Kalau untuk saat ini terus terang aja, saya sendiri juga kenapa tidak terlalu ngarah ke sana ya. Kalau pendekatan kepada Pemda, bukan berarti saya juga tidak mendukung program pemerintah untuk pengembangan UMKM, bukan. Tetapi lebih lari kepada bagaimana caranya usaha saya ini berkembang tanpa ada yang lain seperti itu. Dan memang tidak akan ada lagi bicara soal keterkaitan saya dengan bank, saya nggak ada ya, memang nggak ada. Saya tidak main bank. Luar biasa. Jadi modal dewe, modal sendiri. Betul. Oke, siap. Kang, lihat contoh dong, berapa gitu biar nanti konsumen kalau ini kan bisa pesan. Kalau untuk saat ini saya juga coba lagi kejar yang ini ya. Apa tuh? Ini adalah tas untuk yang model baru hari ini yang lagi musim ya, disebutnya juga tas surveyor.
Tas surveyor. Tas surveyor. Apa istilahnya? Surveyor ini adalah untuk di lapangan ya. Penggunaannya buat di chest bag dia di dada seperti ini. Nah, simple ya. Simple seperti ini. Tuh. Disimpan di dada. Dan ini kapasitasnya luar biasa banyak. Wih, luar biasa. Di dalamnya juga banyak itemnya dan ini bisa digunakan untuk seperti ini, Kang. Sorry. Mana? Nah, ini bisa dipakai buat bawa map. Buat bawa map nanti di sini, buat di gunung ya bisa bawa. Kemudian juga alat-alat ini bisa buat. Iya betul. Ya. Nah ini di depan juga ada gancingan ini, banyak kantongnya. Betul, banyak space-nya juga. Seperti ini ya. Oke. Di belakang juga ada ini. Wah. Di belakang juga ada. Ini bahannya dari apa nih? Ini kuat nggak nih? Ini bahan tahan air. Kebetulan juga kita pakai sleting waterproof atau anti air ya. Ini. Jadi dan ini juga awet. Sleting waterproof. Oke, ini pemirsa bisa dilihat nih ya. Waterproof ya. Waterproof. Jadi kalaupun memang kehujanan nggak bakalan khawatir kita basah ya. Untuk saat ini kita hujan-hujan. Karena anti bocor. Anti bocor seperti itu. Oke, ini berapa nih harganya nih? Kalau untuk harga ini karena memang pesanannya banyak ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau untuk harga sesuai dengan quantity ya. Oke. Quantity kalau kuantitinya banyak itu harga bisa miring gitu. Tapi untuk saya jual satuan, ini kisaran kena 120-an nih, Kang. 120 tahan air. Tahan air. Kualitas bahan juga mantap. Coba di belakang Kang. Nah, untuk belakangnya seperti ini. Wah, ini ya keren ya. Wah, ini juga ada buat ini ya. Buat kantong juga. Buat kantong keren. Apa lagi nih yang bisa tas pinggang mungkin? Betul. Tas pinggang ini untuk tas yang tadi ya. Nah, ini untuk tas pinggangnya. Tas pinggang. Tas pinggangnya seperti ini, simple. Nah, ini waist bag nih. Ini juga lumayan banyak isinya. Kantongnya banyak. Jahitannya mantap ya. Jahitannya mantap dan ini juga boleh dites ya. Sekarang ketika pun ada orang motor mogok, tas ini bisa buat narik motor karena saking kuatnya. Gitu, Pak. Luar biasa. Iya. Nah, ini. Simpel yang kalau seperti ini harganya murah. Ini kena 55.000, 50 lah. Itu ya Pak Mirsa, kalau mau pesan ya bisa ya ke. Dan masih banyak yang lainnya, Kang. Masih banyak yang lain. Nah, ini juga ada tas. Baru selesai. Tas laptop ya. Bikin buat tas laptop. Oke, tas laptop. Ini ini banyak nih. Ya ini contoh lah ya, contoh. Ya kan? Boleh sesuai keinginan. Kebetulan ini juga udah mulai habis, Kang. Udah mulai habis nih. Betul. Oke, itu sangat luar biasa ya. Jadi ada ya di Sukabumi pengrajin tas. Mudah-mudahan pihak instansi terkait ya bisa menampilkan nih tas kreasi teman saya kalau ada pameran ya. Kan di Pemda sering pameran. Mudah-mudahan dipanggil. Amin. Pameran. Mudah-mudahan tasnya berkembang, Kang. Amin, terima kasih Pak Asep. Nah, itu wawancara singkat saya. Satu lagi, Kang, motivasi buat ini kan banyak korban PHK nih ya, zaman sekarang ini ya. Apa yang harus dilakukan untuk memotivasi orang yang kena PHK? Kemudian kiat-kiat apa agar bisa mereka bangkit gitu dari kan namanya kalau dari PHK waduh gitu kan. Iya tuh. Sebenarnya sederhana Pak Asep ya. Kalau untuk bicara soal kehidupan, apapun yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah, ya kan. Jadi jangan pernah berkecil hati di saat ada sesuatu yang menimpa diri kita. Contoh misalkan di PHK, ya. Di situ justru Allah memberikan jalan lain. Betul. Mungkin dengan jalan yang lain kita bisa lebih sukses di situ. Siap. Kemudian bicara soal modal, kita tidak harus lagi takut dengan modal kan sebenarnya. Modal yang paling besar adalah keinginan. Punya keinginan, punya kemauan yang kuat, pasti bisa, Kang. Siap. Ini juga kalau bicara soal modal, awal saya waktu itu cuma modal 100.000, Kang. Hanya 100.000 dan saya beli bahan limbah di Bandung pada saat itu. Beli bahan dan limbah. Numpang jahitnya ke orang lain? Enggak, saya jahit sendiri di sini. Oh, di sini. Betul. Mesin jahit pun pada saat itu saya pinjam. Oh, pinjam. Saya pinjam ke teman. Dan hari ini saya udah punya mesin jahit kurang lebih 5 unit, Kang. Alhamdulillah. Berjalan 1 tahun ini. Alhamdulillah. Gitu. Jadi modalnya semangat, optimis. Betul. Ya, setuju. gitu ya. Sama kayak Pak Asep ini. Semangat terus nih teman saya. Ya udah. Begitu wawancara singkat. Nah, nanti kalaupun mau bertanya saya kasih nanti deskripsinya ya. Betul. Alamatnya, WA-nya beliau. Boleh. Kalau mau pesan custom
ya. Sesuai Aneka keinginan. tas sesuai keinginan, kualitasnya oke. Betul. Dan satu lagi untuk yang scuba diving, nyelam, nah bisa hubungin ya. Boleh. Ya oke ya. Ya mudah-mudahan perusahaannya berkembang ya, usahanya Terima kasih, berkembang Pak Asep. sehingga bisa merekrut karyawan banyak ya. Oke, Siap. terima kasih. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.